and I worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my love and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I give all to be with you. I give all to be with you. Sekali lagi I give all to be with you. Bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang tahun kemarin ya Tuhan. Kami sebentar lagi akan memulai ya Tuhan untuk ibadah di awal tahun ini ya Tuhan. Kami yang sertai kami untuk mulai ibadah hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada sampai akhirnya ya Tuhan. Kau juga berkati setiap kami yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Kau yang biar hadirat-Mu ya Tuhan yang terus turun ke atas kami, biar berkat-Mu juga tercurah ke atas kami ya Tuhan. Kami siap untuk memulai untuk ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Kita mau angkat pujian Datanglah dan Bertahta. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Katakan datanglah, oh oh oh, datanglah dan bertahta, berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Oh 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 oh. Tekan pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Katakan datanglah, oh oh oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God.
Katakan sama-sama, kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan, great is our God. Great is our God. Kita mau sambung pujian kita dengan ajaib Kau Tuhan. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Oh, Katakan sama-sama, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber berkuasa dan memerintah selamanya. Yesus, Kaulah
Yesus kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Oh, 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 kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Masih semangat sama-sama memuji Tuhan, amin. Yang masih semangat sorakan haleluya. Kita sambung pujian kita, kusorakan haleluya. Katakan Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku, gentar langkahku, kau angkat tanganku di saat kau jatuh. Kaulah sumber kuatku, katakan lembah yang kelam dan ku lewati, sebab engkau sertaku. Katakan dengan imanku, oh dengan imanku ku diselamatkan oleh karena kuasa Yesus, oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 katakan dari awal lagu ini, Yesus, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Ku angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab engkau sertaku. Katakan dengan iman, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh. Katakan ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya.
Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, oh, sama-sama tepuk tangan. Begitu Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk ke firman Tuhan. Kita sambung pujian kita dengan Yesus sungguh baik. Karena Yesus begitu baik untuk kita di sepanjang tahun ini. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nah, sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Katakan Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu puji, ku mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, Allahku mau memuji. Ya,
Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar kalian sendiri yang nyanyi, ku mau memujimu. Nyanyikan ini dengan lembut. Ya. Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kalau misalnya Engkau sudah menyertai kami ya Tuhan di pujian kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengar sebagian dari sabda firman-Mu ya Tuhan. Kau yang berkati lidah bibir hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan benih firman-Mu biar bisa bertumbuh dan berbuah lebat untuk kehidupan kami, dan kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Kau selama-lamanya, biar segala hormat, pujian, dan kemuliaan kami kembalikan seluruhnya hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan kepada Bapak Edi Susanta, Bapak Pendeta Edi Susanta. Shalom, selamat malam semuanya. Kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah pemuda dan remaja GPIA Haleluya pada malam hari ini ya. Pada pertemuan kita yang pertama di awal tahun 2022 ya. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak henti-hentinya untuk belajar ya, belajar dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Untuk kita dapat mengerti kebenaran isi dari Alkitab yang kita baca ya, Alkitab yang kita yakin dan kita percayai bahwa ini adalah firman Allah ya. Kita akan buka di dalam Zakaria yang keempat, ayat yang ke-6b. Zakaria yang keempat, ayat yang ke-6b. Saya akan bacakan Zakaria 4, ayat yang ke-6b. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Di sini dikatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Ku-nya di sini adalah Roh Kudus sendiri, firman Tuhan. Dan Tuhan di sini sendiri menggunakan huruf besar. Berarti Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan semesta alam. Rohnya di sini juga rohku, rohnya Tuhan, yaitu Roh Kudus. Kita harus mengakui bahwa semuanya adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan kepada kita semua. Ya, saya sering katakan bukan karena kuat saya, bukan karena hebatnya saya, gitu kan? Bukan karena kemampuan kita bisa melakukan segala sesuatu atau memiliki segala sesuatunya, tetapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Ya, jadi adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, ya, pemuda remajanya GPIA Haleluya, kita harus sering ya mengungkapkan bahwa ini bukan
kehebatan saya, bukan kebisaan saya, bukan kemampuan saya, tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, ya, yang ada kepada saya, ya. Mungkin saya katakan saya bisa melayani di gereja GPA Haleluya, wah karena dia hebat atau karena dia punya kemampuan. Tidak, ya. Semuanya itu karena kasih dan kemurahan Tuhan memakai kita, ya. Dulunya pun saya nggak bisa apa-apa. Dulunya pun saya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tetapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, oleh karena kuasanya lah kita dapat memiliki semuanya itu. Semua yang kita peroleh mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari Tuhan, yaitu agar kita dapat menjadi saksi bagi segala bangsa. Seperti halnya kalau misalnya saya membawakan firman Tuhan, ya, saya mungkin di dalam saya bekerja, mungkin nggak semua mempunyai seiman dengan saya. Ada yang berbeda agama. Tetapi lewat tingkah dan perilaku kita, ya, kehidupan kita sehari-hari, kita harus mencerminkan bahwa kemurahan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Ya. Juga untuk saudara yang dikasih di dalam Tuhan, untuk adik-adik semua sekalian, untuk anak-anaknya Tuhan, ya, kita mau menjadi cerminan, ya, dimanapun kita berada, mungkin di kampus, ya, mungkin di sekolahan kita, mungkin di rumah kita, ya, di dalam rumah kita, mungkin di dalam kita, kondisi kita, tetangga kita, ya, kita harus menjadi cerminan bahwa kita tuh saksinya Kristus, bahwa kita tuh mempunyai kasih dan kemurahan oleh Tuhan. Jangan kita berpikir, wah saya hebat karena saya mampu melakukan segala sesuatunya. Tidak. Wah saya merasa mungkin saya banyak uang atau saya bisa melakukan segala sesuatunya. Tidak. Ya. Tetapi karena kasih dan kemurahan kita yang selalu Tuhan berikan kepada kita. Melalui pengakuan akan kebesaran Tuhan, maka kita akan senantiasa berjalan di dalam kehendak-Nya Tuhan. Memiliki hati yang senantiasa mau dikoreksi. Ya. Mungkin saya kerja, ya kalau misal saya tidak bagus, saya dikoreksi sama atasan. Wah, penjualan kamu kurang. Mungkin juga saya kalau misal saya ada salah di gereja, mungkin juga saya bisa dikoreksi, ya. Jadi kita bisa melihat dan kita bisa memperbaharui, ya. Mungkin dari kehidupan kita yang salah, mungkin kita tidak mengerti karena kita mungkin sudah dikasih nasihat, kita dikasih masukan, kita dikasih firman Tuhan. Jadi kita bisa merubah, ya, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang kita tidak miliki, kita bisa miliki. Sesuatu yang buruk, kita bisa tinggalkan. Kita harus mengakui kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita mau hidup di dalam jalannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Kita tidak boleh kita melakukan, wah saya melakukan hal yang benar, saya sudah merasa benar, ya, saya sudah merasa mampu untuk melakukan segala sesuatunya. Tidak, kita masih butuh koreksi dari orang lain. Kita masih butuh sesuatu masukan-masukan untuk apa? Untuk memperbaiki. Tuhan yang mampu memperbaiki kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan menentukan apakah kehidupan kita sudah benar, apakah kehidupan kita sudah layak di mata Tuhan. Jadi
Adik-adik sekalian dikasih dalam Tuhan, saudara sekalian yang dikasih di dalam Tuhan, kita mau mengikuti, ya, berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ada 2 poin yang akan saya bagikan, seharusnya sih banyak, tapi pada malam hari ini saya akan ambil 2 poin. Yang pertama, damai sejahtera. Damai sejahtera, kita bisa buka ayatnya di dalam Yesaya 48. Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, di sini huruf besar, Tuhan kita Yesus Kristus, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara dikasih dalam Tuhan, apakah saudara pernah menghitung gelombang laut? Ya, kalau kita duduk di tepi pantai, di pinggiran pantai, apakah saudara dikasih dalam Tuhan pernah menghitung? Wah, gelombang lautnya berapa? 1, 2, 3, 4. Itu tidak pernah terhitung, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya. Dan sekali lagi, saya akan baca. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu janji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Ya, damai sejahtera. Tuhan berikan kita damai sejahtera. Ya. Karena kalau misalnya kita bukan sejalan, ya, pilihan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu tidak mempunyai damai sejahtera. Tapi kalau pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, akan membawa damai sejahtera di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Kalau misal zaman dulu saya sekolah, ya, bukan cuma sekolah, dulu kuliah komputer pun sama begitu. Kalau kita nggak bisa, nanya temen gitu, ya, bener, udah nanya, udah dikasih jawaban, bener nggak ya? Kita masih berpikiran, wah, bener nggak ini? Kenapa? Kita merasa nggak ada damai sejahtera. Wah, ntar salah. Jangan-jangan nanti dibohongin. Sudah dikasih dalam Tuhan. Kan begitu. Kalau punya temen, nanya sama yang pintar itu, kadang nggak dikasih unjuk. Dikasihnya yang salah, sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi kadang, wah, nggak ada damai sejahtera. Jadi semenjak dari situ, kita harus belajar. Ya, kita harus mengerti. Luangkan waktu untuk kita belajar. Kita tanya sama Tuhan. Pilihan Tuhan sesuai, ya, dengan kehendak Tuhan. Itu akan membawa kita menjadi damai sejahtera. Jadi utamakan Tuhan. Jadi kita mempunyai damai sejahtera yang dari Tuhan. Kalau kita tidak, ya, tidak kita tanya Tuhan, kita tidak konfirmasi sama Tuhan, kita tidak ngobrol sama Tuhan, kita tidak dekat sama Tuhan, kita tidak berdoa sama Tuhan, ya, yang ada hanya kemauan kita sendiri. Kalau kita punya kemauan sendiri, yang ada kalau misal salah, ya udahlah, kita jatuh, ya. Kalau kita salah, udah lewat. Artinya kita tidak mendahului Tuhan, kita tidak berkomunikasi sama Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dikasih dalam Tuhan, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita melangkah lebih jauh, ya, sebelum kita beranjak kehidupan ke depan kita mau memilih dengan kehendaknya Tuhan. Kita bergumul sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan,
Tuhan kasih sesuatu yang baik agar saya mempunyai damai sejahtera, agar saya mempunyai pilihan yang saya pilih itu saya mempunyai damai sejahtera. Kadang kalau misal bukan yang dari Tuhan, kita terus lakukan, kok nggak ada damai sejahtera ya? Seperti halnya, ya begitu-begitu saja. Tetapi kalau Tuhan, keinginan sesuai dengan keinginan kita, keinginan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kita damai sejahtera. Dan kita juga bisa dibuka di dalam ayat yang sering saya bacakan juga, itu di Bilangan 6 ayat yang ke-26. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi apapun ya yang kita lakukan, kita tanya sama Tuhan, sesuai enggak Tuhan dengan kehendak Tuhan? Sebab Tuhan katakan juga di dalam Matius Bilangan 6 ayat yang ke-26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada siapa? Kepadamu, kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya. Pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu membawa damai sejahtera di dalam hati kita. Kita udah tidak perlu merasa, wah benar enggak, atau salah enggak, atau apa enggak. Tapi Tuhan memberikan kita damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang kedua, poinnya adalah orang yang berjalan di dalam kehendak Tuhan. Yang kedua adalah sukacita. Nah, damai sejahtera sudah kita dapatkan. Yang kedua, sukacita. Di dalam Kolose, kita juga bisa buka Kolose 1, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kita buka Alkitabnya di dalam Kolose 1, ayat yang ke-9 dan ke-10. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh di dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Rasul Paulus memberikan ini kepada kita semua untuk kita dapat mengerti. Ya. Jadi kalau kita baca, kita pelajari, firman Tuhan tuh begitu luar biasa. Jadi sebagai anak-anak muda, jangan sampai engkau terjerumus akan sesuatu hal yang tidak baik, melakukan sesuatu hal yang tidak baik, ya, merasa putus asa, merasa sendiri, merasa tidak ada orang lain yang menolong, merasa Allah jauh daripada saudara dikasih dalam Tuhan. Tidak, ya. Allah mengerti, Allah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita baca lagi, kita renungkan kembali. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar
tentang Allah. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, Rasul Paulus sudah mengajarkan kepada kita, ya, sudah berdoa kepada kita, ya. Dia memberikan pengertian kepada kita semua, ya, pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu merasa, wah, ini karena saya yang melakukan, wah, ini karena hebatnya saya, wah, ini karena sesuatu yang saya lakukan, kalau nggak ada saya nggak bisa. Jangan, ya. Kita belajar merendahkan diri. Kita cari tuh yang di dalam Tuhan, kehendak Tuhan. Seperti tadi saya katakan, yang pertama, damai sejahtera. Yang kedua, sukacita. Ya, keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan harus mendatangkan sukacita. Sukacita bisa berarti rasa kebahagiaan dalam keadaan yang baik, tapi juga dapat juga dalam keadaan yang tidak baik. Ya, kalau Tuhan memberikan kita sukacita, kita harus bersorak-sorai. Ya, kalau Tuhan memberikan kita keadaan yang tidak baik, kita juga perlu bersorak-sorak dan bersukacita di dalam Tuhan. Sebab Tuhan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita lakukan. Jadi sebagai anak-anak muda Tuhan, ya, jangan kita langsung berputus asa, jangan kita langsung berpikir, wah, dia nggak mengerti perasaan saya gitu. Jangan. Ya, selalu kita berdoa sama Tuhan, selalu kita minta hikmat yang dari Tuhan, selalu kita minta pengertian yang dari Tuhan. Ya. Sukacita yang dari Tuhan itu tidak terbatas kepada keadaan. Keadaan seperti apapun. Ya, tidak ada batasan untuk Allah memberikan sukacitanya kepada kita. Asal, ya, kitanya sendiri mau nggak kita terus mengikuti kehendaknya Tuhan, jalan senantiasa dalam perintahnya Tuhan, kita dekat tidak sendiri dengan Tuhan, kita meluangkan waktu tidak untuk Tuhan, kita sering baca firman Tuhan atau tidak. Ya, sukacita yang dari Tuhan tidak terbatas kepada keadaan. Sama seperti Rasul Paulus yang senantiasa mengalami penderitaan, tetapi sukacitanya penuh. Kita bisa contoh, kita ngikutin Tuhan, ya, sebagai anak-anaknya Tuhan, kita mau mempunyai sukacita yang penuh, sukacita yang tak terbatas, terlebih untuk Tuhan, terlebih untuk kita melayani. Jadi kalau kita melayani, ikut kita ambil bagian di dalam kita melayani Tuhan, mungkin kita harus nyanyi sebagai singer atau sebagai WL atau song leader, atau kita membawa persembahan atau kolektor, atau kita berdoa, ya, layani dengan sukacita. Ya, kalau kita dikasih tugas atau dikasih apa, mungkin dari atasan kita, mungkin dari dosen kita, mungkin dari guru kita, mungkin dari gembala kita, mungkin dari hambanya, mungkin dari pendeta, lakukan, ya, dengan kita sukacita, dengan kita mempunyai damai sejahtera. Rasul Paulus kalau kita lihat di Kolose ini, wah, penderitaannya begitu luar biasa. Ya. Tapi tetap sukacitanya penuh. Sukacita yang dari Tuhan merupakan salah satu tanda bahwa kita sedang berjalan dalam kehendak Tuhan. Ya, kita mau dipimpin oleh kehendak Tuhan. Kita mau dibimbing oleh jalannya Tuhan.
Kita buka juga sebagai ayat yang terakhir di dalam Roma 12, ayat yang ke-12. Roma 12, ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Apa yang menjadi pengharapan kita? Ya, kita sabar, ya, di dalam kesesakan apapun, ya, mungkin himpitan apapun, ya, desakan apapun, ya, tidak menjatuhkan kita, tidak merasa kita wah patah semangat, tidak merasa kita wah tertekan, tidak, ya. Tapi kita harus bertekun di dalam doa sebagai anak-anak Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus senantiasa menghibur kita. Roh Kudus senantiasa ada bersama dengan kita. Ya. Dan Tuhan Yesus senantiasa menolong kehidupan kita. Apapun yang menjadi kekurangannya kita, ya. Apapun yang menjadi problemnya kita, apapun yang menjadi sakit penyakitnya kita mau berserah sama Tuhan. Kita mau komunikasi sama Tuhan. Kita mau berdoa sama Tuhan. Kita mau minta jalannya Tuhan, mau minta pimpinannya Tuhan, kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Jadi sebagai pemudanya GPI Haleluya, jangan kita mengenal kata putus asa. Jangan kita merasa mengenal, wah saya tidak layak untuk melayani, wah saya tidak layak untuk melakukan pekerjaan itu, wah saya tidak layak bisa mengerjakan ini itu. No, ya, saudara telah diberkati oleh Tuhan, ya. Kemanapun kita berada, Tuhan selalu membimbing kita, memberkati kita, memberikan kita sukacita kepada kita semua. Ya, jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap semangat untuk melayani akan Tuhan, semangat untuk kita melakukan pekerjaan yang memang seharusnya kita lakukan. Itu saja firman Tuhan. Kita naikkan pujian seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk
melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Bapa dalam surga, hamba-Mu telah berhenti berkata-kata Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang senantiasa memeteraikan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan tidak lalu begitu saja ya Bapa, tetapi firman-Mu boleh tertanam dan boleh berbuah-buah Tuhan. Untuk kami dapat menerapkannya di kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Kami tahu kami mempunyai Allah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Engkau tidak pernah membuat kami sendiri Tuhan. Engkau tidak pernah Tuhan jauh dari kehidupan kami, tetapi Engkau selalu memberikan kami yang terbaik Tuhan. Engkau selalu memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Engkau selalu memberikan sukacita Engkau kepada kami ya Bapa, sehingga dimanapun kami berada, kami selalu mendapatkan sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan kebenaran firman ini Tuhan untuk anak-anak-Mu semua ya Bapa. Biar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang setia akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Nike ya sebagai host di dalam ibadah Zoom pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada Koyeye yang telah menaikkan puji-pujian ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga kepada Akeno, Marcella, Ripka, Sasa, Tessa, dan juga pada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Santo Silas. Mungkin ada pengumuman, saya serahkan kepada Koyeye. Silakan. Oke, terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan dari hamba-Nya, Bapak Pendeta Muda Edi Susanta. God bless you, Tuhan berkati. Oke, pengumuman untuk minggu depan, kita ada ibadah kembali pukul 7 ya, 19.00 waktu Indonesia Barat. Kalau tahun sebelumnya kita ibadah jam 6, nanti mulai tahun ini kita akan mulai ibadah pukul 7 malam. Nah, untuk minggu depan yang pujian adalah Saudari Sela, kemudian yang firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Santo Salduna ya, Pak Gembala. Nah, ini pertama ya, ibadah pertama di awal tahun. Jadi nanti kalau misalnya udah selesai doa berkat, kita doa tutup, jangan langsung leave dulu ya teman-teman. Kita lakukan dokumentasi dulu, kita foto-foto bareng dulu. Nah, oke, sebentar lagi kita akan berpisah satu dengan sama yang lain. Mari sama-sama kita terima berkat yang daripada Tuhan. Dengan hormat kepada Bapak Pendeta Muda Edi Susanta, dipersilahkan. Maaf Om Santa, masih ke-mute suaranya. Ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau malam hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena kasih dan kemurahan-Mu yang begitu besar kepada kami semua. Tuhan, kalau kami juga telah mendengarkan kebenaran sebagian dari kebenaran firman-Mu, Kau berkati semua Tuhan, pemuda GPIA remaja Tuhan, agar senantiasa mempunyai kekuatan yang dari Tuhan, mempunyai keimanan Tuhan yang selalu dekat dengan Engkau ya Bapa.
Apapun yang menjadi doa dan permohonannya, Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menjamah, dan Tuhan selalu memberkatinya. Mari kita angkat tangan kita arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita dokumentasi. Oke, kita dokumentasi ya. Oke, dipersilahkan untuk on cam semuanya. Ada Ripka, terus ada Tessa, ada Marcella. Yuk, on cam yuk. Kalau bisa juga Bapak Gembala juga boleh on cam untuk melengkapi kita. Tinggal Sela ya. Sela apakah bisa on cam, Sela? Nggak bisa, sabar. Oke, ditunggu ya. Oke, semuanya udah on cam, kita dokumentasi ya. Hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Udah, thank you semuanya yang udah join hari ini. Boleh leave meet ya. Ya, makasih Pak Koordinator, buat Pak Ketua, buat Nike, buat semua youth, biar tetap semangat ya. Ya, sama-sama. Tuhan Yesus berkati. Saya izin close ya. God bless you all. Oke, Nika, good job.